Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Wigantoro. Semoga suaranya bisa masuk ya ke sana ya. Ini kira-kira bisa masuk ya? Kemungkinan sih bisa. Oke, jadi hari ini kita akan bersihin filter. Jadi di depanku ini sudah ada filter kolam yang biasanya kita pakai buat menjernihkan kolam yang ada di budidaya lobster air tawar ini. Kolamnya filternya udah kotor banget ya. Ini terakhir kali dicuci kapan? 3 mingguan. 3 mingguan. Hampir 3 mingguan katanya kalau nggak salah. Tapi setahu sih hampir 2 bulan. Karena apa? Itu namanya air hujan jadi ya. Kayak tetesan air hujan itu kan pasir-pasir. Jadi komponen filternya itu udah kotor banget, banyak lumpurnya juga. Jadi memang udah waktunya untuk dibersihin sih. Di sini kita nyiapin kapas ya, kapas pengganti kalau misalkan setelah dicuci tidak bisa untuk dipakai lagi. Jadi kapas ini sebenarnya istilahnya bisa dipakai sampai beberapa kali. Cuman tergantung dari hasil bersihinnya kayak gimana. Filternya ini kotornya sudah kotor banget. Kotornya kayak gimana? Kayak gini nih. Kotor banget. Kamu bisa lihat di sini, ini lumpurnya juga, lumpurnya sudah banyak banget. Jadi ini memang udah waktunya untuk dicuci, dibersihkan untuk ngilangin kotoran yang ada di filter. Kadang kalau filternya seperti ini kita nggak bisa buat bersihin airnya bagus banget gitu, nggak bisa sih. Jadi kita harus bersihin dulu semuanya. Lihat batu zeolitnya bahkan sudah sampai berlumpur kayak gini sih. Ih, jijik. Ini udah sampai lumpur banget. Kapasnya pun juga udah kotor banget. Nah, kayak gitu ya kotornya ya. Nah, sekarang komponen filter ini harus dikeluarin dulu. Jadi pertama-tama aku harus keluarin beberapa komponen yang ada. Jadi kayak batu zeolitnya kita keluarin dulu. Lihat ya, ini kotor banget. Tangan sampai kayak gini, udah kotor banget. Salah satu filter yang aku pakai komponennya itu adalah batu zeolit. Jadi fungsi batu zeolit ini sebenarnya selain buat filter, dia bisa untuk menetralisir amonia kalau nggak salah. Jadi bisa untuk menetralisir amonia kalau nggak salah. Ya sudah aku ambil semua kayak gini nih filternya. Kok filter batu zeolitnya kotorannya sampai kayak gini, kotor banget. Terus sekarang kita ambil kapasnya. Oke, kapasnya kita akan ambil. Berarti kamu cari satu lagi ember buat naruh pasirnya. Oke. Jadi di dalamnya ini juga ada pasir malang ya. Pasir malang ini kita harus cuci juga. Jadi pasirnya akan kita ambil. Biar diambilin ember sama Mas Mamat. Nah, sambil nunggu pasirnya diambil, aku akan mulai untuk nyuci batu zeolitnya ya. Mas Mamat ambil pasirnya. Kita akan nyuci batu zeolitnya. Kalau untuk batu zeolit sih sebenarnya nggak terlalu susah ya kita nyucinya ya. Cukup kita aliri air aja udah bersih dia. Kita kasih air. Agak lumayan sih. Nah, yang agak susah itu kapasnya, makanya kita nyediain kapas pengganti. Kalau ternyata setelah dibersihin masih tetap nggak bisa dipakai.
Jadi sebenarnya dari video ini teman-teman bisa lihat kalau sebenarnya untuk controlling dan lain sebagainya itu tidak terlalu susah juga, tidak terlalu ribet. Oke. Untuk zeolitnya udah bersih. Nah, udah bersih nih. Sekarang kita akan bersihkan kapasnya. Kotor banget sampai hitam. Coba akan bersihin kapasnya ya. Nah, ini masih belum bisa dibersihin. Jadi biasanya kalau misalkan kayak gini harusnya pakai air yang tekanannya agak kuat. Jadi kalau misalkan air yang ada di rumahmu kayak gini, kamu bisa semprot aja. Wah, cemplung. Kayak yang aku bilang tadi ya, yang agak susah ini kita kalau nyuci kapasnya sih. Itu pun kalau misalkan ternyata nggak bisa, komponennya nggak bisa dipakai lagi, kita harus ganti kapas. Ini udah agak mendingan ya. Kapasnya ini yang tadi dibersihkan sebentar, ini yang belum, jadi bedanya jauh. Ntar ini cucian pertama kita anukan dulu, terus yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai air sumur atau air PDAM itu pun juga bakalan tetap kotor ya, karena memang di filternya ini tiap hari. Bayangin kotoran seperti ini ada di kolam lobstermu gitu. Kalau misalkan ada yang bilang, loh mas biobolnya kok dibongkar juga, itu nanti bakteri-bakteri yang ada, bakteri-bakteri baik bakal hilang dong. Iya, nggak apa-apa, karena kalau misalkan apa namanya yang kita kalau kita kejar cuman bakteri aja, bakteri itu cepet kok untuk apa namanya untuk ada di dalam filter kalian, untuk menumbuhkan bakteri bagus itu cepet. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan biobolnya teman-teman ambil, nggak usah khawatir kalau bakterinya hilang. Kayaknya mah, aku bingung nunggu. Ini ya udah agak mendingan, cuman kayaknya untuk karena komponen filter kapas ini kita kan pakainya dua ya, kita pakai dua lapis. Kalau untuk yang lapis yang kedua atau lapis yang terakhir itu kayaknya meskipun udah dicuci nggak bisa dipakai sini si apa namanya si kapasnya. Nantinya pasti akan ada yang bilang, wah itu goblok itu yang filternya di apa namanya biobolnya dibongkar. Sebenarnya sih kalau kita ngomong bakteri itu
jujur aja nggak terlalu susah untuk menumbuhkan bakteri. Nah ini buat perbandingan ya, Mas Muhammad coba diambil kameranya, direkam agak deket atau dicondongin aja ini. Baik. Ya dideketin, seret. Nah teman-teman lihat ya, yang ini, sebentar mana ya? Ah, sip. Yang ini yang yang sudah disembur, yang sebelah sini ini yang belum. Jadi kita ginikan aja. Oke, kalau udah dibalik. Oke, udah bersih. Lanjutin yang lain lagi. Ini ya masih hitam banget nih. Wah ini enak banget. Oke, digambarin kayak gini. Nanti teman-teman lihat ya. Sekarang dibalik ininya juga. Nah, udah agak lumayan. Cuman memang kalau dibandingin sama kapas yang masih baru, ini beda banget. Jadi dari hasil dibandingin beda banget pasti ya kapasnya. Tapi ini masih bisa dipakai atau enggak, Mas? Nah, kita lihat dulu habis dari dicuci ini mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Kalau memang sampai kotor banget yang nggak bisa dipakai nih yang kayak gini. Ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena kotorannya itu sampai masuk ke serat-seratnya, bahkan kita cuci bersih pun nggak bisa hilang.